Rina berdiri tak bergerak di hadapan cermin setinggi badan, menatap bayangan yang terasa seperti milik orang asing. Gaun kemben hitam di atas lutut itu menempel di tubuhnya, memamerkan bahu dan paha yang tak pernah ia tunjukkan di luar lapangan badminton. Kain itu terasa tipis, seolah ia tak berpakaian sama sekali. Udara kamar menyentuh kulitnya di tempat-tempat yang biasanya terlindung kemeja dan celana jeans panjang, satu-satunya pakaian keseharian yang ia kenal. "Bisakah kau pinjamkan gaun lain?" Suaranya terdengar putus asa, nyaris memohon. Terry menoleh pada mamanya yang berdiri tepat di belakang Rina. "Di mana, Mah?" Jemari ibu tirinya tak berhenti bekerja, memulas lipstik merah menyala ke bibir tipis Rina yang biasa tanpa warna. Warna itu begitu terang, begitu berani, begitu bukan Rina. "Kau tak akan dapat sponsor kalau pakai gaun lain." Rita bersikeras tanpa menghentikan gerakan tangannya, seolah jawaban itu sudah final sejak sebelum pertanyaan diajukan. Rina terdiam, pasrah. Matanya kembali tertumbuk pada bayangan di cermin. Gaun kemben yang memapar bahunya, lipstik merah menyala yang terasa seperti topeng, dan high heels bertali yang membelit pergelangan kakinya seperti rantai kecil. Di lapangan ia mengenakan kaos pas badan dan celana pendek. Di luar lapangan, kemeja dan jeans. Bukan gaun, bukan lipstik, bukan sepatu hak tinggi. Bayangan di cermin itu lebih mirip orang lain, seseorang yang tak pernah ingin ia jadi. Pintu kamar terbuka. Sugito melongokkan kepalanya ke dalam. "Baim sudah menunggu. Jangan pulang tanpa membawa hasil." Rita mendorong punggung Rina ke arah pintu tanpa kelembutan. "Iya." Hanya itu yang mampu keluar dari mulutnya. Kalau bisa memilih, Rina ingin tetap di rumah, berlatih sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya, atau mendekam di kamar menonton rekaman pertandingan legenda bulu tangkis yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia tak pernah datang ke acara seperti ini, tak pernah menonton film Indonesia, tak mengenal satupun aktor di negeri ini. Satu-satunya hal yang sedikit membuatnya penasaran malam ini adalah kesempatan menaiki kapal finisi untuk pertama kalinya. "Kenapa kau pakai gaun itu?" Baim menghela napas panjang, nyaris frustasi. Beberapa rekan wartawannya baru saja menghampiri mereka, mengira Rina adalah artis pendukung film yang hendak diluncurkan. Ia sampai harus menyuruh mereka membuka Google dan mengetik nama Rina untuk membuktikan bahwa gadis di hadapannya ini adalah atlet bulu tangkis tunggal putri, bukan aktris, bukan model, bukan siapapun dari dunia hiburan. Tapi Baim tak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Rina memang cantik. Walau potongan rambutnya pendek seperti laki-laki, kecantikannya tetap terpancar jelas tanpa bisa disembunyikan. Mata seperti telaga yang dalam dan jernih, hidung bangir, bibir tipis yang jarang bicara, dan wajah ramping berbentuk hati dengan dahi persegi. Malam ini, dengan gaun hitam dan lipstik merah menyala itu, ia terlihat seperti bintang yang salah langkah masuk ke karpet merah yang bukan miliknya. Aku tak bisa memprotes. Baju, lipstik, dan sepatu hak tingginya pilihan ibu tiriku. Jawab Rina dengan nada datar yang sudah biasa. Suara seseorang yang telah lama berhenti melawan. Rina mengikuti langkah Baim menaiki tangga kayu menuju geladak kapal finisi yang megah. Kapal tradisional berdua tiang layar itu telah disulap menjadi panggung peluncuran. Lampu-lampu dekoratif berkelap-kelip di sepanjang tali temali, dan aroma laut bercampur parfum mahal memenuhi udara malam. Puluhan tamu sudah memenuhi geladak. Produser berjas mahal berdiri membentuk lingkaran kecil. Sutradara berbicara lantang pada jurnalis. Para pemain film berpose untuk fotografer. Sponsor memegang gelas wine, dan wartawan undangan sibuk merekam setiap sudut.
Semuanya tenggelam dalam dunia mereka masing-masing. Kau tunggu di sini. Baim menuntun Rina ke dekat tiang layar utama yang menjulang di tengah kapal, jauh dari kerumunan. Aku harus mewawancara pemain utamanya dulu. Jangan lama-lama, aku tak biasa. Mata Rina yang datar menyimpan ketidaknyamanan. Ia introvert, tak pernah bergaul di luar lapangan karena tumpukan jadwal latihan dan turnamen yang telah disusun Sugito sejak ia belia. Dunia sosial adalah wilayah asing yang tak pernah ia pelajari. Hanya sebentar, kau akan aman. Tamu yang diundang tak banyak, dan mereka semua sibuk. Baim mencoba menenangkan. Cepat kembali. Iya. Baim melangkah pergi. Sosoknya perlahan melebur ke dalam kerumunan tamu, meninggalkan Rina sendirian di dekat tiang layar kayu yang menjulang ke langit malam. Baim menghilang di antara kerumunan dan keheningan mengisi ruang di sekitar Rina. Ia menyandarkan punggungnya ke tiang layar kayu yang kokoh dan mengarahkan pandangan ke laut lepas. Permukaan air berkilauan, memantulkan cahaya bulan yang tergantung bulat sempurna di langit malam. Seperti lampu sorot raksasa yang hanya bersinar untuknya. Angin laut meniup lembut helai-helai rambut pendeknya, membawa aroma garam dan kebebasan yang belum pernah ia rasakan. Lalu langit meledak. Kembang api menyembur ke atas. Merah, emas, dan biru mekar beruntun di kegelapan, menandai dimulainya acara gala premier. Kapal mulai bergerak perlahan, membelah ombak hitam menuju tengah lautan. Rina melihat dermaga Baywalk Mall Pluit semakin mengecil di kejauhan. Lampu-lampu gedung dan mall berpendar seperti kunang-kunang yang perlahan ditinggalkan. Daratan menjauh, dunianya yang sempit, lapangan latihan, pukulan Sugito, perintah ibu tiri, dan rutinitas yang memasung, seolah ikut tertinggal di dermaga itu. Ia sendirian di tengah hingar-bingar peluncuran. Suara tawa, dentingan gelas, dan musik mengalun samar dari sisi lain geladak. Tapi anehnya, hatinya terasa sedikit nyaman. Perasaan yang begitu asing hingga ia hampir tak mengenalinya. Ini pertama kalinya Rina memiliki kebebasan. Pertama kalinya ia bisa bernapas tanpa jadwal latihan yang mencekik, tanpa turnamen yang menunggu, tanpa tangan Sugito yang mengambil setiap rupiah dari keringatnya. Sudut bibirnya nyaris terangkat. Nyaris, meski tak cukup untuk disebut senyuman. Bagi Rina, itu sudah lebih dari cukup. Dari seberang geladak, sepasang mata mengawasi Rina tanpa ia sadari. Hara, pemeran pembantu dalam film yang diluncurkan malam ini, berdiri menyandar pada pagar kapal dengan rahang mengeras dan gelas koktail tergenggam di tangan kanan. Ia sudah berjam-jam berdiri di antara kerumunan. Berjam-jam menunggu. Namun tak satu pun wartawan menghampirinya. Tak satu pun kamera diarahkan padanya. Ia hanya figuran di pesta ini, sama seperti perannya di film. Pemeran pembantu, pelengkap, bukan bintang utama. Padahal ia membutuhkan liputan itu, membutuhkan bukti yang bisa ia tunjukkan pada papanya bahwa pilihan karirnya sebagai aktor adalah keputusan yang tepat, bukan kesalahan. Bahwa ia tak cocok menjadi pengusaha seperti yang diinginkan keluarganya. Bahwa panggungnya ada di depan kamera, bukan di balik meja kantor. Tapi dewa keberuntungan seolah mengejeknya dan berbisik sebaliknya. 5 tahun berkarir, dan Hara belum pernah sekalipun mendapatkan peran utama. Ia masih tertatih-tatih meniti tangga popularitas yang tampaknya enggan memberinya tempat. Kekecewaan itu telah lama menggerogotinya dari dalam, dan belakangan ia melarikan diri pada sabu, bubuk putih yang menjanjikan pelarian dari pahitnya kenyataan. Matanya kembali tertuju pada gadis berambut pendek yang berdiri sendirian di dekat tiang layar, tanpa teman, tanpa pengawasan. Gaun hitam yang memperlihatkan bahu dan kakinya berkilau di bawah cahaya bulan. Hara meraih gelas koktail dari meja terdekat.
Dengan gerakan cepat dan terlatih yang tak tertangkap mata siapapun, ia memasukkan sesuatu ke dalam minuman berwarna keemasan itu. Kemudian ia melangkah menghampiri seorang pelayan pria yang berdiri di dekat meja prasmanan. "Berikan ini pada gadis di dekat tiang layar," bisiknya, menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan pelayan. "Baik, Pak." Hara mengulas senyum tipis yang tak sampai ke matanya. Ia sudah menjelajahi bagian dalam kapal dan menemukan satu kamar kosong yang tak terpakai. Ruangan kecil di bawah geladak yang cukup tersembunyi dari keramaian. Rencana itu sudah tersusun rapi di balik senyumnya, menunggu untuk dijalankan. Sementara gadis berambut pendek di dekat tiang layar itu tak menyadari apapun selain angin laut dan cahaya bulan yang menyentuh wajahnya. Di balik tirai yang tak pernah terbuka, aku berdiri sendiri.